Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap dalam kondisi yang seperti ini, kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasanya, kita tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Namun, kita masih dapat melaksanakan pembelajaran secara daring. Kalian semua harus tetap semangat ya. Pada hari ini, kita akan belajar tentang materi aljabar. Namun, sebelum dimulainya pembelajaran, silakan berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebagai bukti kehadiran teman-teman, silahkan kalian komen di bawah ini dengan format nama, kemudian kelas, kemudian nomor absen. Tujuan pembelajaran pada hari ini dapat kalian lihat pada gambar di samping ini. 1. Dapat menjelaskan pengertian bentuk aljabar dan juga unsur-unsurnya yang meliputi variabel, koefisien, konstanta, faktor, suku sejenis maupun suku tak sejenis. 2. Menyelesaikan operasi hitung pada bentuk aljabar, pada penjumlahan dan pengurangan suku-suku sejenis. Yang ketiga, menyelesaikan operasi hitung, perkalian, pembagian, dan perpangkatan bentuk aljabar. Adapun kompetensi dasar juga dapat kalian lihat pada gambar di samping ini. 3.5. Menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian 4.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Baiklah teman-teman, marilah kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, yaitu tentang bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar, yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Konsep aljabar sebenarnya banyak digunakan dalam memecahkan berbagai permasalahan manusia. Misalnya, seorang pedagang yang dapat menghitung untung dan rugi dari hasil penjualannya. Kemudian, apakah teman-teman tahu apakah itu pengertian bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah bentuk operasi atau pengerjaan hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan peubah atau variabel. Kemudian teman-teman, kita akan belajar mengenai unsur-unsur pada bentuk aljabar. Perhatikan contoh berikut. 4x kuadrat plus 2x min 3y plus 6y plus 5. Unsur-unsur pada bentuk aljabar yang pertama adalah variabel. Variabel atau peubah merupakan lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil. Variabel pada contoh tersebut yaitu x, y, dan x kuadrat. Nilai pada variabel dapat diganti dengan bilangan, sehingga nilainya dapat berubah-ubah. Kemudian, unsur yang kedua yaitu koefisien atau faktor angka, merupakan lambang atau bilangan yang memuat suatu variabel. Koefisien pada contoh tersebut yaitu 4 dari x kuadrat, 2 dari x, negatif 3 dari y, dan 6 dari y. Kemudian, unsur-unsur yang ketiga yaitu konstanta, merupakan bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Contohnya yaitu 5. Kemudian, unsur yang keempat yaitu suku, merupakan bagian dari aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Pada contoh tersebut merupakan bentuk aljabar suku 5 karena terdiri dari 5 suku yaitu 4x kuadrat, 2x, negatif 3y, 6y, dan 5. Suku dibagi menjadi dua macam, yaitu
suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku pada bentuk aljabar dibedakan menjadi dua, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang sama, sehingga dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Contohnya, negatif 3Y dan 6Y. Kemudian, suku tak sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang berbeda. Contohnya, 2X dan negatif 3Y. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang materi operasi hitung pada aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan suku-suku yang sejenis. Untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyusun ke bawah. Perhatikan contoh berikut ini. Jumlahkan 3A plus 5B plus 7C dengan 4B plus 5A plus 3C dengan cara A. Mengelompokkan, B. Menyusun ke bawah. Penyelesaian dengan cara mengelompokkan yaitu 3A ditambah 5A ditambah 5B ditambah 4B ditambah 7C ditambah 3C sama dengan 3 ditambah 5 dikali A ditambah 5 ditambah 4 dikali B ditambah 7 ditambah 3 dikali C. Hasilnya sama dengan 8A ditambah 9B ditambah 10C. Kemudian, penyelesaian dengan cara menyusun ke bawah yaitu kalian tulis pada baris pertama 3A 5A ditambah 7B ditambah 5A ditambah 4B ditambah 3C. Letaknya harus sama ya, jika A dengan A, B juga dengan B, dan C dengan C akan mudah untuk dijumlahkan. Kemudian kalian jumlahkan, hasilnya akan menjadi 8A ditambah 9B ditambah 10C. Sekarang kita akan belajar tentang perkalian, pembagian, dan juga perpangkatan dalam bentuk aljabar. Yang pertama adalah perkalian bentuk aljabar. Sifat perkalian pada bilangan bulat juga berlaku pada bentuk aljabar, yaitu yang pertama, sifat komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 3A dikali 4 sama dengan 4 dikali 3A. 12A sama dengan 12A. Yang kedua yaitu asosiatif. A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Contohnya, 3A dikali dalam kurung 4 dikali 5 sama dengan dalam kurung 3A dikali 4 dikali 5. 3A dikali 20 sama dengan 12A dikali 5. 6A sama 60A sama dengan 60A. Yang ketiga yaitu setiap bilangan jika dikalikan dengan 0 hasilnya adalah bilangan 0. A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Contohnya, 3A dikali 0 sama dengan 0 dikali 3A sama dengan 0. Yang keempat yaitu unsur identitas. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. 1 dikali 4, contohnya 1 dikali 4B sama dengan 4B dikali 1 sama dengan 4. Yang kelima yaitu sifat distributif. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Kemudian A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurangi dalam kurung A dikali C. Cara menyelesaikan perkalian
pada bentuk aljabar. Yang pertama adalah perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Perkalian suatu bilangan konstanta K dengan bentuk aljabar suku 1 dan suku 2 dikatakan sebagai berikut. K dikali AX sama dengan KAX. K dikali AX plus B sama dengan KAX ditambah KB. Contohnya, 4 dikali P plus H sama dengan 4P ditambah 4H. Kemudian 5 dikali AX plus B plus BY sama dengan 5AX plus 5BY. Kemudian yang B yaitu perkalian antara dua bentuk aljabar. Perkalian antara dua bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara distributif. Contohnya, X ditambah 2 dikali X ditambah 3 sama dengan X dikali X ditambah 3 ditambah 2 dikali X ditambah 3 sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2X ditambah 6. Hasilnya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara skema. Caranya dapat kalian lihat pada gambar di samping ini. X dikali 2 ditambah X dikali 3 sama dengan X kuadrat ditambah X dikali 3 ditambah 2 dikali X ditambah 2 dikali 3 sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2X ditambah 6. Hasilnya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Yang kedua yaitu pembagian bentuk aljabar. Hasil bagi dua bentuk aljabar dapat kalian peroleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu dari masing-masing bentuk aljabar tersebut. Kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Contohnya, sederhanakanlah pembagian bentuk aljabar berikut ini. 3xy dibagi 2y. Cara menyelesaikannya, 3xy dibagi 2y sama dengan 3/2x. Yang terakhir yaitu perpangkatan suku sejenis dan suku tidak sejenis. Untuk sembarang bilangan AB yang tidak nol dan Mn anggota bilangan bulat berlaku A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Yang kedua, A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Yang ketiga, A pangkat M dikali B pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya sama dengan A pangkat M dikali N dikali B pangkat M dikali N. Baiklah teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.